Abdullah itu memang tidak pernah merasa aman menjadi cowok ganteng. Ya. Ini zaman dulu sampai zaman sekarang. Nih perempuan nih memang primitif banget ya. Ya Allah, itu bukan kemajuan tuh. Kalau perempuan kemudian kayak yang deketin laki-laki duluan, ini itu segala macam. Bukan kemajuan zaman, teman-teman. Itu malah purba banget itu. Purba banget itu mah. Abdullah itu, saudara sekalian saya muliakan, dulunya ini ya, sekilas dulunya itu adalah seorang anak yang terselamatkan dari penyembelihan. Makanya salah satu julukannya Nabi Muhammad Ibnu Dabihain. Julukannya Nabi Muhammad tuh salah satunya Ibnu Dabihain. Ibnu Dabihain adalah anak dari dua orang yang hampir disembelih nggak jadi. Dua anak sembelihan, anak dari dua orang sembelihan, gitu ya. Sembelihan pertama atau orang yang disembelih pertama adalah kita tahu Nabi Allah Ismail bin Ibrahim yang hampir disembelih oleh ayahnya sendiri, bahkan sudah disembelih oleh ayahnya sendiri dalam persangkaan ayahnya. Kayak udah disembelih gitu kan, udah sempat lihat darahnya, akan tetapi ternyata itu adalah darahnya domba gitu, yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih Nabi Allah Ismail. Kan gitu tuh ceritanya. Nah, yang pertama hampir disembelih adalah Nabi Ismail. Nah, yang kedua nggak lain nggak bukan ayahandanya Nabi Muhammad, yaitu Abdullah. Ceritanya dulu tuh kakek Nabi yang bernama Abdul Muthalib, ya, Nabi Muhammad kan Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu teman-teman, subhanallah, tiap punya anak laki-laki umurnya nggak panjang, punya anak perempuan lama gitu, maksudnya hidup gitu kan. Tapi tiap punya anak laki-laki itu satu anak laki-laki ini gitu kan, umur berapa bulan meninggal gitu, dapat lagi anak laki-laki lagi umur berapa hari meninggal, kayak gitu. Jadi umurnya tuh nggak pernah sampai ada yang lewat 2 tahun 3 tahun tuh nggak ada gitu. Akhirnya merebaklah rumor di kalangan masyarakat Arab bahwa Abdul Muthalib nih kayaknya emang beliau pemimpin bangsa Arab pada masa tersebut, teman-teman. Pemimpin kabilah suku Quraisy, pemimpin suku Quraisy yang memang paling banyak di sana tuh kan suku Quraisy tuh. Nah, itu pimpinannya itu adalah Abdul Muthalib. Tapi tiap punya anak, tiap kayak begitu gitu kan, tiap meninggal kalau punya anak laki-laki, akhirnya beliau jadi tersebar rumor kalau beliau itu nggak akan punya anak laki-laki gitu. Dan di masyarakat Arab pada masa tersebut itu punya anak perempuan itu aib, sehingga banyak diantara mereka yang menguburkan anak-anak perempuan mereka hidup-hidup, kan begitu ya. Nah, jadi akhirnya Abdul Muthalib itu nggak punya anak laki, itu kan jadi kayak abtar gitu orang menyebutnya gitu ya, putus keturunan gitu, kayaknya orang malang banget gitu yang dianggap sebagai orang yang nggak punya keturunan laki-laki. Abdul Muthalib nggak bunuhin anak perempuan dia gitu ya, dia mulia, dia beriman sama Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran kakek neneknya gitu kan. Jadi nggak nguburin anak perempuannya, dia nggak nguburin. Makanya ada Sayyidah Sofia bibi Nabi Muhammad alaihi salam gitu kan. Ada tuh beberapa bibi-bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini teman-teman saya sekalian, tapi kan namanya malu banget kan, tiap punya anak laki-laki kok meninggal gitu, tiap punya anak laki-laki, naas banget nasib saya. Beliau kemudian bernazar, nazarnya gini nih, kalau saya punya anak laki-laki 10 ya nggak langsung, dan dari beberapa istri juga ya, dari beberapa istri juga dibilang kalau saya sampai punya anak 10-10-nya sampai dewasa, salah satunya akan ada yang saya korbankan di Ka'bah, salah satunya akan ada yang saya sembelih untuk Tuhan di Ka'bah gitu. Saudara sekalian, kok
nazarnya nadar sembelih kayak begitu sih Ustazah? Zaman dulu tuh itu bukan nggak masuk syariat tuh, nggak apa-apa tuh dalam syariat, gitu ya. Orang sekarang haram hukumnya kalau sampai kayak begitu. Kalau sampai anak saya ada 5, salah satunya kan saya racun gitu kan. Itu teman-teman saya sekalian haram hukumnya karena syariatnya memang tidak memperbolehkan, gitu kan. Nah, zaman dulu tuh nggak ada syariat yang mengharamkan hal tersebut gitu. Makanya kan Qabil, Mahabil itu kan juga mengorbankan sesuatu kan gitu ya. Nah, itu tuh hal-hal yang dianggap lumrah pada masa tersebut. Ditambah lagi Abdul Muthalib nggak yakin punya anak 1 aja meninggal, 10 pula kan begitu. Subhanallahnya habisnya nadar kayak begitu, anaknya Abdul Muthalib itu laki-laki tuh, udah banyak bener tuh laki-laki. Pamannya Nabi itu kan banyak tuh. Jadi laki-laki tuh banyak, laki-laki lahir lagi laki-laki, istri yang no hamil lahir lagi laki-laki, yang no lagi hamil laki-laki lagi gitu. Sehingga sekalian akhirnya kemudian beneran tuh punya anak laki-laki 10, dan 10-10-nya tuh sampai dengan usia remaja gitu, sampai dengan mereka itu ya dianggap panjang umur lah gitu, maksudnya nggak meninggal di usia balita gitu. Juga sekalian sampai akhirnya ketika anak-anak mulai belasan tahun nih, diantaranya Abdullah itu gitu ya. Nah ini teman-teman sedikit sekalian, Abdul Muthalib artinya harus menjalankan nadarnya. Nih anak udah pada balik nih, anak udah pada bisa menguatkan ayahandanya, artinya harus ada yang dikorbankan di Ka'bah. Nah subhanallah, dari semua anak-anaknya ini Abdul Muthalib memang paling sayang sama Abdullah, paling sayang dia sama Abdullah. Ya kan namanya orang tua kan punya anak 2, 3 aja udah ada tuh hatinya tuh yang mana yang lebih dicondongin gitu. Itu wajar aja teman-teman, nggak jadi masalah juga gitu. Meskipun ya jangan terus-terusan kamu omongin, atau jangan sampai bikin hati anak-anak yang lain jadi sedih gitu, karena kan nggak paling disayang bukan berarti nggak sayang, ya kan begitu ya, iya kan. Nah itu jangan juga memperlihatkan itu kepada anak-anak yang lain gitu. Apalagi yang satu nih kalau di ulang tahun dikasih hadiah, kasih kado ini itu, yang satu yang nggak terlalu disayang inget aja kagak. Mah, ini kan hari ulang tahun saya mah, katanya Ustadz tuh bid'ah. Ama yang disayang dirayain, dikadoin, giliran ama yang nggak disayang dikata bid'ah. Ada tuh modelannya kayak begitu tuh. Astagfirullah. Teman-teman sekalian saya muliakan, ini ya, jadi nih Abdul Muthalib nih paling sayang sama Abdullah, meskipun tentu saja tidak membuat perbedaan yang signifikan. Artinya setiap anak-anaknya juga merasa disayang juga sama bapaknya, karena memang bapaknya adalah seorang yang sangat terhormat, sangat mulia, memperlakukan anak-anaknya dengan cara yang baik. Teman-teman sekalian saya muliakan, akhirnya nadar kan harus dilaksanakan. Nggak tahu nih siapa yang mesti disembelih. Jadi Abdul Muthalib dengan sedih hati mengumpulkan anak-anak laki-lakinya. Itu ya, saya rasa hari itu tuh anak perempuannya yang yes, aman. Abdul Muthalib kemudian menuliskan nama mereka satu-satu dan menyampaikan keadaannya. Anakku sayang, ayah nih pernah bernazar dulu. Ketika ayah tiap kali punya anak laki-laki meninggal, ayah bernazar jika sampai punya 10 anak laki-laki, sampai dengan usia mereka yang bisa menguatkan ayah, bisa bantu ayah sampai dengan balik, ayah akan mengorbankan salah satunya di Ka'bah dengan disembelih di Ka'bah. Ayah nggak tahu mana satu yang diinginkan oleh Allah, mana satu di antara kalian yang diinginkan oleh Allah sebagai persembahan. Karenanya ayah minta kepada kalian semuanya, ayah akan menuliskan nama-nama kalian, bersiap-siaplah, ayah akan mengundinya di depan Ka'bah.
Ya mau gimana lagi kan, anak-anaknya deg-degan setengah mati, tapi ya udah gitu. Maka semua sesudah dituliskan namanya nih, mereka kemudian datang ke depan Ka'bah, dan itu disaksikan sama orang-orang tetua-tetua, tapi bukan tetua-tetuanya Quraisy ya, tapi kayak orang-orang yang dianggap sebagai kayak pemuka masyarakat atau apa gitu. Jadi teman-teman sekalian, maksudnya ayahandanya nih bilang, nggak tahu nih saya siapa di antara kalian yang harus saya sembelih. Jadi akhirnya teman-teman, mereka pun anak-anaknya kumpul semuanya nih depan Ka'bah, kemudian mulailah deg-degan setengah mati itu. Duh, kalau kamu jadi salah satu di antaranya, mulailah diundi. Keluar Abdullah. Waduh. Itu Abdul Muthalib luluh lantak rasanya hatinya, sedih setengah mati. Tapi ya emang tuh teman-teman, biar kata gimana juga, Allah tuh kalau nguji emang dari arah yang paling kamu cintai dah. Ngajarin kita banget tuh. Dulu Ibrahim cinta setengah mati sama anaknya, satu-satunya Ismail, sama Allah disuruh sembelih, kan gitu kan. Ini sekarang juga gitu, dari semua anaknya Abdul Muthalib yang paling dicinta Abdullah gitu kan, hatinya emang ke Abdullah banget gitu. Yang keluar namanya Abdullah dong. 3 kali biar sah, masukin lagi, kocok, keluar lagi Abdullah lagi. Udah ada tuh air mata gitu. Habis itu kocok lagi, keluar lagi Abdullah lagi. Wah, sedihnya luar biasa. Kenapa enggak Abu Lahab gitu kan? Abu Lahab sama Nabi juga ya. Udah tuh sedih banget. Tapi kan nazar harus dikerjain. Abdullahnya ya mau gimana lagi gitu kan. Ini saya jadi Ismail Atsani nih, Ismail kedua gitu kan. Siap-siap Abdullah, iya besok kamu akan kita korbankan di Ka'bah. Oh, Abdullah ya sedih, tapi mau gimana lagi. Abdul Muthalib lebih sedih lagi gitu kan. Sampai besoknya kumpul deh tuh. Pas lagi kayak begitu, Abdullah udah hampir tuh, Abdullahnya udah didandanin, udah disiapin, tempatnya udah disiapin, pedangnya udah ditajemin, udah semuanya tuh. Udah hampir banget tuh, nyaris banget. Teman-teman saya sekalian, Abdul Muthalib kemudian didatengin sama pemuka-pemuka Quraisy. Dia bilang, "Madza fa'alta ya Abdul Muthalib?" Abdul Muthalib, kamu mau ngapain nih? Kata Abdul Muthalib, "Iya nih, saya mau nyembelih anak saya nih, si Abdullah." "Kenapa kamu mesti sembelih?" "Soalnya saya udah terlanjur bernazar untuk menyembelih anak saya ini dan saya korbankan untuk Allah. Saya udah terlanjur nazar." Jangan Abdul Muthalib, jangan. Kita ini sekarang nih udah tambah banyak banget orang-orang tua yang nyembelih anak perempuan mereka khasyatal ar, karena takut untuk bawa aib, bawa celah. Lah sekarang kamu bikin tren baru menyembelih anak laki-laki. Karena secara Abdul Muthalib ini pemimpin Quraisy, pemimpin tuh diikutin. Apapun yang jadi dikerjain itu bisa jadi viral, diikutin sama orang. Termasuk mandi lumpur. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah saya lihat tuh. Alhamdulillah. Ampun. Mak nggak pernah tahu kan? Alhamdulillah, bagus bu. Saya cuma denger doang, tapi nggak pernah nonton. Alhamdulillah. Agak-agak aja orang zaman sekarang. Teman-teman sekalian saya muliakan. Jadi itu apaan aja yang dikerjain sama Abdul Muthalib kan bisa jadi diikutin sama kaumnya. Abdul Muthalib, kalau yang cewek udah disembelih, sekarang kamu bikin adat baru nyembelih yang cowok, ntar kita kagak punya keturunan nih. Terabis nih turunan-turunan kita. Abdul Muthalib, saya juga berat, kata Abdul Muthalib. Allah yang tahu betapa beratnya hati saya juga ngerjainnya. Ya udah kalau gitu jangan kamu sembelih. Ya kan kalian tahu sendiri, nazar kalau nggak dikerjain bisa turun gempa, bisa turun azab.
bisa habis juga semuanya dari kita nih. Apalagi saya sebagai pemimpin Quraisy, kalau nggak kerjain nadar saya, bisa turun adabnya nggak cuman kepada saya dan keluarga, tapi kepada suku kita semuanya nih. Tunggu bentaran Abdul Muttalib, tunggu bentaran. Kami pernah dengar ada seorang perempuan ahli kitab, nggak punya tangan, nggak punya kaki, di sebuah daerah tuh ya, yang berhari-hari juga perginya gitu. Di sebelah sana nih, kasih tahu nih alamatnya. Dia itu bisa dapetin petunjuk dari Tuhan, petunjuk dari Allah. Abdul Muttalib dia ahli kitab, mengikuti ajarannya Nabiullah Isa alaihissalam. Pergilah ke sana wahai Abdul Muttalib, mintalah petunjuk kepadanya. Nih teman-teman, zaman itu perempuan tuh banyak dibunuh hidup-hidup. Ini perempuan gak punya tangan, gak punya kaki, ternyata perempuan sakti. Zaman tersebut itu dia bisa dari bagusnya hatinya, dari bagusnya jiwanya, dari hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi sarana istikharah pada masa tersebut. Bahkan di masa ahli fatrah tidak adanya nabi pada zaman tersebut. Jadi nih, walaupun rusaknya kayak apa, zaman ini masih akan selalu menyisakan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zaman sekarang mah banyak pengikutnya Nabi Muhammad kok. Nabi kan tugasnya nyambungin orang kepada Allah. Diharapkan semuanya bisa ngerjain sendiri-sendiri kalau zaman sekarang. Ya kan begitu ya? Ustazah saya nggak tahu nih bagus apa enggak nih saya nikah, istikharah. Nah, apa tuh maksudnya istikharah? Nyari jawaban dari Allah. Nyari jawaban dari Allah. Kamu, saya, kita yang modelannya kayak gini aja bisa ngerjain. Cuman kalau zaman itu kebayang dong teman-teman saudara sekalian. Zaman itu tuh zaman yang nggak ada nabi gitu. Dari terutusnya Nabi Isa alaihissalam tuh udah, Nabi Isa-nya itu udah wafat ratusan tahun gitu kan, dan belum terutusnya baginda kita Nabi besar Muhammad. Zaman segitu aja ada tuh perempuan yang bisa berkomunikasi sama Allah, bisa nanya jawaban sama Allah. Cakep banget kan? Dan itu bukan laki-laki loh, perempuan. Zaman jahiliyah ada perempuan yang bisa berkomunikasi sama Allah. Zaman kayak begini nih, udah kayak begini, dan kamu nggak juga menyambung komunikasimu sama Allah, ya kan aneh. Jadilah perempuan mulia di zaman kapanpun kamu berada. Jadilah perempuan-perempuan yang memiliki hubungan erat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama di zaman yang sekarang ini nih, di mana ilmu pengetahuan begitu mudahnya gitu, dimana kita udah diajarin sama Nabi Muhammad caranya berkomunikasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala lewat salat kita, lewat ibadah kita, lewat wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita. Jadi sekalian, wah seneng banget Abdullah, langsung yang asalnya udah siap-siap nih Abdul Muttalib ya, yang asalnya Abdul Muttalib udah siap-siap nih, sekarang ganti siap-siapnya, bawa baju, siap-siap perjalanan menuju ke kota tempat perempuan ini berasal. Kabarnya di Syam tuh Syria ya, zaman sekarang nih Syria. Jadi berangkat bawa rombongan. Sehingga sekalian, beberapa dari tetua-tetua termasuk Abdullahnya juga dibawa nih. Ya kalau misalnya dia apa-apain di sono, kita nggak tahu gitu kan. Apa mau diracun, ditungguin, kalau 3 hari bangun lagi berarti alhamdulillah, kalau enggak ya udah gitu kan. Apa mau kayak gimana gitu. Jadi dibawa juga nih Abdullahnya nih. Nyampe sana, ketemu beneran tuh perempuan gak punya kaki, gak punya tangan. Saudara sekalian saya muliakan, akhirnya udah nih ketemu lah nih kan. Ketemu, bincang-bincang sama perempuan tersebut, kasih tahu begini begitu. Kata perempuannya, baiklah Abdul Muttalib, datanglah lagi esok hari, malam hari ini saya akan minta petunjuk
petunjuk kepada Allah. Udah tuh. Abdul Muthalib nginep di situ ya. Mungkin kayak bangun-bangun tenda ini apa segala macam zaman itu teman-teman. Saya rasa belum ada tuh Haris Hotel. Belum ada tuh kan. Apalagi Sheraton segala macam tuh belum ada gitu. Walaupun Abdul Muthalib orang kaya raya pada masa tersebut ya. Saya rasa bangun tenda lah gitu. Nah, besokannya datang lagi. Dia udah bisa ngasih jawabannya. Abdul Muthalib, buatlah 2 nama, undilah. 1 Abdullah, 1 Ibil. Apa Ibil? Unta. Kamu kocok. Kalau keluarnya Abdullah, gantikan dengan 10 ekor unta yang kamu sembelih di Ka'bah. Kocok lagi. Kalau keluar Abdullah lagi, gantikan dengan 10 ekor unta berikutnya. Kocok lagi. Kalau keluarnya Abdullah lagi, gantikan dengan 10 unta, gantikan terus dengan 10 ekor unta sampai keluar Ibil. Kalau udah keluar Ibil, qad radiya rabbukum, qad radiya rabbuna, Allah Tuhan kita sudah ridho kepada penggantinya Abdullah. Solusi dong. Alhamdulillah. Oh, seneng banget, girang banget ngasih hadiah kepada perempuan tersebut. Gitu ya. Itu tuh termasuknya adab, teman-teman. Gak kemudian yang ya orang kan mestinya ikhlas. Istikharah, bercakap-cakap dengan Allah. Bagus, tapi kan mestinya ikhlas. Buat beliaunya biarkan ikhlas. Ya kan ya? Akan tetapi buat kamu itu kalau dibuat baik sama orang, adabnya adalah membalas kebaikan. Beda nih teman-teman, beda nih. Guru ngaji, ngajarin ngaji sama anak kita tiap bulan gitu dan kamu nggak ngasih, guru ngaji mestinya ikhlas. Ikhlas tuh urusan dia sama Allah. Urusan kamu, anak kamu diajarin ngaji, ya kamu mestinya balas dong kebaikan orang, iya kan? Kamu sendiri kagak bisa ngajarin ngaji sama anak kamu, diserahin tuh tugas sama orang lain, ya kamu balas kebaikan orang tersebut dengan cara ya kasih apa kek gitu kan, kasih hadiah, kasih amplop, kasih transferan gitu, kasih teman-teman saudara sekalian. Ini bukan masalah kalau ngasih namanya dia nggak ikhlas dong, aneh-aneh gitu. Kalau Allah bilang ittabi'u man la yas'alukum ajra wa mutadun, ikutilah para nabi-nabi, para kekasih-kekasih Allah yang mengajak tanpa mengharapkan balasan. Ikhlas itu urusan dia, urusanmu membalas kebaikan. Kan begitu? Saudara sekalian yang saya muliakan, nah itu yang terjadi nih ya. Orang-orang mulia tuh dari zaman dulu yang ngerti membalas kebaikan. Bahkan Nabi Muhammad innahu kana yaqbalul hadiyah wa yukafi'uha. Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah seorang yang menerima hadiah dan membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada beliau. Jadi Abdul Muthalib kasih hadiah tuh sama si perempuan tersebut sebagai rasa berterima kasih beliau atas terselamatkannya putranya Abdullah gitu ya. Beliau pun pulang dengan hati yang sangat besar. Mulailah kemudian, besok harinya udah rapi-rapi nih, bikin undian Abdullah sama Ibil. Dibuka Abdullah 10 ekor unta, dikocok lagi Abdullah lagi 10 ekor unta, kocok lagi Abdullah, kocok lagi Abdullah, kocok lagi Abdullah, sampai 10 kali kocok Abdullah. Artinya 100 ekor. Pada kali yang ke-11 keluarlah Ibil. Jadi menyembelih 100 ekor, disembelih tuh di sekitar Ka'bah, darah sampai mengalir di tanah sekitar Ka'bah dari banyaknya unta yang disembelih pada hari tersebut. Dagingnya disedekahkan buat semua orang. Jadi orang Mekah pada hari itu tuh makan kambing tuh udah tuh pada makan unta. Kenapa yang disembelih unta makannya kambing?
Karena begitu urusan makan yang kebayang sama saya kambing gitu ya. Kebayang Idul Adha saya. Jadi tuh pada pesta makan daging unta pada hari tersebut. Baik teman-teman sekalian saya muliakan, itu yang terjadi dan alhamdulillah selamatlah Abdullah. Duani itu gantengnya ya ampun. Dah tuh. Ketika umur nikah tuh beliau umur kayak 18, 19 gitu ya. Di Arab umur nikah laki-laki segituan tuh. Itu kalau Abdullah itu jalan, aduh cewek-cewek tuh dah top banget dah pokoknya. Tapi ini cewek-cewek selain yang bukan modelannya Khadijah, bukan modelannya Aminah gitu, enggak tuh, enggak. Aminah, Khadijah enggak yang modelan kayak begitu teman-teman. Tuh modelannya yang kayak cewek-cewek Tebet dikit. Aduh, enggak ya, mudah-mudahan kita nih ya jadi perempuan-perempuan mulia lah. Saudara sekalian, jadi Abdullah tuh kayak begitu tuh, disenengin banget orang. Sampai ada satu orang perempuan di kota Mekah, itu tiap Abdullah lewat gitu ya, dia tuh sukanya yang kayak gitu tuh. Ada tuh di pinggiran kota Mekah dia nggak di dalam kota Mekah banget. Ada, dia tahu jadwalnya Abdullah kalau bawa barang dagangan. Kalau lewat di situ kapan tuh dia udah tahu tuh. Tiap lewat itu teman-teman sekalian digodainnya Abdullah. Sampai satu waktu nggak cuman digodain dong, sama dia ditarik tangannya. Ditarik tangannya, dia kemudian bawa masuk, sini dong Abdullah gitu kan, ditarik sama dia gitu, terus akhirnya dibawa masuk ke dalam rumah. Begitu dibawa masuk, dikunci-kunciin pintunya. Habis itu kuncinya ditelan. Enggak. Terus dia bilang, Abdullah, menikahlah denganku. Langsung banget ya. Menikahlah denganku Abdullah. Saya sangat mencintaimu. Saya sangat menyukaimu, mari kita menikah. Dan itu kalau kamu bayangin ceweknya itu yang kayak tante-tante gimana gitu, enggak teman-teman, itu ceweknya cantik dan cewek yang rumahnya bagus, maksudnya kaya gitu loh, dan kelihatan banget kalau dia adalah perempuan belajar, perempuan yang bahkan bisa baca gitu. Zaman itu tuh nggak banyak perempuan berpendidikan gitu ya, jangankan perempuan, yang laki-laki aja nggak banyak kok yang berpendidikan dalam artian bisa baca tulis tuh nggak. Aminah juga nggak, Abdullah juga mungkin nggak teman-teman. Nah itu ini kelihatan banget perempuan yang berpendidikan gitu, kayak perempuan modern lah gitu kan, zaman itu ya, modern zaman itu gitu. Jadi kayak Abdullahnya heran banget gitu kan, lihat perempuan kayak begitu. Ayolah Abdullah, menikahlah dengan saya gitu. Abdullah liatin perempuan ini, cakep teman-teman. Ini kan kalau misalnya laki-lakinya modelannya yang kayak boleh juga. Seenggaknya gitu, saya nggak cinta sama dia gitu, tapi kan saya bisa dapetin hartanya nih. Misalnya gitu kan. Saya jadinya nggak harus kerja susah-susah nih cewek nih gitu, boleh juga gitu, dan nggak jelek juga, oke juga gitu kan. Nggak gitu teman-teman. Abdullah tuh memanglah ayah Nabi Muhammad SAW. Ketika dia dalam posisi seperti itu, beliau kemudian dengan tegasnya berkata, amal haramu fal mamatuduna, amal halal fala hilla li astabina. Ini ucapan terkenal banget nih di kalangan masyarakat Arab. Ini ucapan ayahandanya Nabi Muhammad. Kita tahu nih bahwa memang Allah tuh memang nggak keliru gitu, nggak keliru. Orang mulia lahir dari ayah mulia, dari ibu mulia gitu. Orang paling mulia lahir dari ayah paling mulia, dari ibu paling mulia. Makanya anakmu ya kagak jauh-jauh dari kamu dah, kurang lebih dah gitu, ya kan? Maka kalau kepengen anak-anak kamu jadi anak-anak mulia, cucu-cucu kamu jadi cucu-cucu mulia, jadi ahli ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, belajarlah untuk menaikkan tingkat kemuliaanmu di hadapan Allah.
Jadilah perempuan solehah, jadilah perempuan ahli ibadah. Jangan jadi perempuan yang kerjaannya hari-hari cuman ngeliatin kabar dari artis-artis doang. Apa kabar ente? Urusan anak udah beres? Hah? Urusan suami beres? Urusan rumah tangga beres? Pengajian gimana pengajian? Beres? Juz amamu udah hafal? Malaikat raqib ma'atid, maka kalau sholat kamu udah hafal surat apaan yang kamu mau baca? Baru ghairul maghdubi alaihim gitu. Malaikat raqib, malaikat atid bilang sama malaikat raqib, kulhu tid. Kulhu. Malaikat atid bilang malaikat raqib, kip udah kulhu. Pasti dah itu. Masya Allah, Masya Allah. Urusan yang kamu nggak dihisap, kamu nggak akan dipertanyakan. Segitunya apal kasus-kasusnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman saya sekalian, omongan tetangga apaan kamu apal semuanya? Enggak gitu caranya jalanin kehidupan. Hidup tidak sebercanda itu, Bu. Hidup tidak sebercanda itu, Dek. Sampai apal lagu-lagu Korea, sampai apal nama semua opa-opa Korea, sampai tuh isi galeri fotonya semuanya orang-orang yang bahkan gak ngerti sujud sama Allah barang serokaat sekalipun. Kamu pikir kamu gak akan ditanya? Adik-adikku sayang, hidup tidak sebercanda itu, Dek. Hidup tidak sebercanda itu. Kamu kepengen nantinya membina rumah tangga dengan seorang laki-laki soleh, anak-anakmu pada soleh-soleh. Kenali Nabi Muhammad, kenali sejarah orang-orang mulia, kenali sejarah para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenali sejarah para hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak malu apa isi galerinya orang-orang kayak begituan semua? Gimana kalau nabimu sampai tanya, seberapa saya di hatimu wahai umatku? Siapa yang selama ini ada dalam hatimu wahai umatku? Nggak malu kalau kamu lebih sering membayangkan opa-opa Korea daripada bagindamu Nabi Muhammad? Ini saya lagi serius nih, jangan ketawa. Saudariku sekalian yang saya muliakan, orang-orang mulia hanya akan lahir dari orang-orang mulia. Lihatlah bagaimana Abdullah diajakin sama perempuan cantik, kaya, pinter. Segitunya beliau menjawab, amal haramu fal mamatu dunah. Kalau kamu mengajak saya kepada perbuatan haram zina, lebih baik saya mati daripada melakukannya. Langkahi dulu mayatku. Tuh orang mulia kayak begitu. Jangan baru dilirik doang udah ikut. Jangan baru diajakin, ditanyain, udah makan, gitu doang. Udah mau mengorbankan bahkan yang paling berharga yang kamu punya. Adekku sayang, gak gitu caranya jalanin kehidupan. Gak gitu caranya jalanin kehidupan. Ibu-ibu juga nih, udah pada punya suami loh. Kerjaannya nonton drama Korea sampai yang Astagfirullah, astagfirullah. Bu, mau diomongin sama siapa lagi? Kalau saya sampai ngomongin dan kamu nggak dengerin saya, kamu mau ngarepin Allah nyampein ini sama siapa lagi? Hah? Kalau saya dengan bahasa seindah sebercanda ini, kamu bahkan tidak mau mendengarkannya dari saya. Yuk belajar hidup yang benar. Atau jangan sampai juga baik yang belum menikah atau yang sudah menikah, ada
yang tidak halal kamu bayangkan dalam pikiranmu. Jangan teman-teman, jangan. Yang belum menikah jangan, yang sudah menikah apalagi. Ada suamimu loh di samping kamu, pikiranmu malah membayangkan laki-laki lain. Kedurhakaan macam apa itu? Kekurang ajaran macam apa itu? Keburukan macam apa itu? Soalnya dia lebih perhatian ustazah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu zina hati namanya. Itu zina hati namanya. Malu. Suami saya nggak tahu ustazah. Suamimu nggak tahu, Allah tahu. Malu sama Allah. Suami saya nggak tahu ustazah. Iya, Nabi Muhammad tahu. Malu kamu ngaku cinta menabi, kamu sholawatan menabi, kamu qiyam dengan nangis-nangis menabi. Malu kamu. Kalau kemudian Nabi Muhammad tahu, jangan kamu pikir Nabi nggak tahu. Wa qul i'malu kata Allah, wa sayarallahu amalakum wa rasuluh. Berbuatlah kalian, Allah tahu perbuatan kalian, Nabi Muhammad tahu perbuatan kalian. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadilah orang-orang berkelas. Orang tua Nabi Muhammad, Sayyid Abdullah, Sayyidah Aminah begitu berkelas. Amal haramu fal mamatutuna. Kamu ajak saya kepada perkara yang haram, langkahi dulu mayat saya. Lebih baik saya mati daripada saya harus melakukannya. Amal halal fala hilla li astabina. Kalau kamu ngajakin saya kepada yang halal, kamu ngajakin saya buat nikah, fala hilla li astabina, bukan wanita sepertimu yang akan saya pilih untuk mendampingi hidup saya. Keren. Tuh dek, udah dikasih tahu jawabannya. Kalau ada cowok-cowok deketin kamu, banyak banget loh cowok-cowok deketin kamu tuh nggak ngarepin cinta dari kamu, rumah tangga, terbingkai dalam rumah tangga, enggak gitu. Enggak juga ngarepin melangkah ke surga bersamamu, kagak. Banyak laki-laki di luaran sana yang ketika kamu kemudian dideketi sama dia, pikiran dalam otaknya itu adalah untuk mendapatkan hal paling berharga dalam dirimu. Pengen mendapatkan keperawananmu, pengen sesuatu hal yang buruk darimu. Jangan mau. Kamu lebih berharga dari itu, jauh lebih berharga dari itu. Anakku sayang, adekku sayang, jangan pernah berpikir untuk memberikan hal yang paling berharga dalam dirimu kecuali kepada Allah lewat jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sesudah sah, sesudah akad nikah. Baru halal, baru punya pahala sedekah, kata Nabi Muhammad SAW. Tiap kamu berhubungan intim, kamu punya pahala sedekah. Tuh yang kayak gituan kamu kejar. Jangan kemudian melaki-laki yang kayak begituan modelannya tuh. Tapi dia bisa ngasih hadiah, saya ustazah bulan ini iPhone, bulan depan tas branded. Itu murah. Bahkan kalau kamu dikasih hadiah bulan ini apartemen, bulan depan mobil mewah, murah teman-teman sekalian. Selagi masih ada nolnya tuh murah. Selagi masih ada angkanya itu murah. Kenapa?
sebab kamu hargamu yang tidak bisa dibayar dengan uang. Apa hargamu? Surga. Hargamu surga. Kata Sayyidil Habib Umar, la tarda dunal jannah bithaman. Jangan pernah ridha apa yang kamu lakukan dibayar dengan yang di bawah surga. Harga saya adalah surga. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada nih orang minta jadwal sama saya, gitu kan ya, Ustazah kami punya majelis begini begitu segala macam. Saya bilang saya sudah punya majelis yang lain. Ustazah di sana dibayar berapa sih? Kami akan transfer lebih banyak daripada apa yang dia bisa berikan. Saya langsung tinggal. Saya nggak ngerti mesti jawabnya kayak gimana. Kalau boleh saya jawab, saya akan bilang la arda dunal jannah bithaman. Jangan pernah ngira saya melakukan semua ini hanya berharap sekedar transferan. Saya tidak pernah ridho apa yang saya lakukan dihargai di bawah surga. Setuju? Kita nggak mau nih yang kita kerjain ini dibayar di bawah surga. Termasuk senyumanmu, Bu. Yang senyum sama suami hanya kalau habis ditransferin. Mana dia orangnya nih? Senyum kamu semurah itu ya? Jangan dong tersenyum bahkan saat hati terluka. Tuh dia orangnya. Senyum kamu mahal, senyum kamu bernilai surga. Kan begitu ya? Yang senyum walaupun lagi capek, suaminya datang senyum, suaminya habis bilang maaf ya saya nggak bisa transferin hari ini, tetap senyum. Kok kamu tetap senyum? Karena harga senyum saya adalah cakep. Emang nggak salah dah ngaji sama saya, nggak salah. Ngerti cara berpikir ya nggak? Ngerti nilai diri nih, cakep. Teman-teman saya sekalian, putus asa dong tuh cewek dengernya. Ya udahlah, mau gimana lagi? Dia kemudian keluarin kuncinya, dia bukain pintunya. Udah tuh. Abdullah ngerasa nih kayaknya nggak aman banget ya di cowok ganteng, ya udah dah. Kawin aja dah, kawin. Rundingan diskusi gini gitu sama keluarganya, terutamanya sama ayahandanya Abdul Muttalib. Kemudian ayahandanya bilang, iya dah. Kalau ayah setujunya sama siapa? Bentar ya ayah pikirin ya. Kayaknya sama anaknya Pak Wahab gimana? Iya deh, yang eno kan, iya tuh kayaknya punya anak deh tuh. Emang jarang-jarang kelihatan, anaknya emang baik dah insya Allah tuh. Anaknya kebanyakan bantuin maknya aja tuh masak di rumah gitu kan. Aminah namanya si Aminah. Ya udah dah kalau gitu, ya udah dah sama Aminah aja dah. Udah deh tuh, lamar ini itu segala macam, menikahlah mereka. Habis menikah, Abdullah tuh ada tuh sempet pernah jalan di jalanan yang tadi tuh, yang ketemu cewek yang tadi. Si cewek itu juga ada depan rumah, tapi dia ngelihat Abdullah biasa aja gitu. Habis itu Abdullah penasaran, oh takutnya nyakitin hati juga, nggak mau juga. Akhirnya dia udah jalan, udah lewat, balik lagi. Terus disamperin perempuan itu. Dia bilang, maafkan saya kalau apa yang saya lakukan hari itu menyakiti perasaanmu. Si perempuan itu bilang, nggak usah baper gitulah Abdullah. Kurang lebih ya, ini bahasa kurang lebih kan. Tapi Bu nyamperin lagi, ada omongan-omongan gitu, iya teman-teman. Tapi ini kan saya harus modifikasi lah gitu. Tuh ya. Terus perempuan itu ngomong kayak begini nih, kamu sebenarnya udah salah sangka loh sama saya Abdullah.
Kamu udah salah sangka sama saya. Kamu tahu gak Abdullah, saya tuh emang pengen sama kamu, pengen jadi istri kamu, pengen jadi istri kamu. Tapi sebenarnya juga saya kepengen jadi istri kamu bukan karena kamu sih. Saya gak ngarepin kamu. Tapi saya ini adalah perempuan yang bisa membaca kitab-kitab terdahulu. Dan dari keterangan kitab-kitab terdahulu saya tahu yusyak an yub'ats nabi akhiruz zaman. Nah kalau ini benar-benar nih sesuai dengan teks ya. Sesuai dengan teks. Yusyak an yub'ats nabi akhiruz zaman. Di masa sekarang ini sudah nyaris, sudah hampir terutusnya nabi akhiruz zaman. Dan saya pun membaca ciri-ciri yang akan menjadi ayahnya. Dan saya melihat pada dirimu Abdullah ada cahaya kenabian di wajahmu itu. Kamu akan menjadi calon ayah dari Nabi akhiruz zaman. Aku berharap-harap andai aku yang menjadi ibunya. Makanya godain setiap kali Abdullah jalan. Tapi ini kok cara godain, cara halus, cara lembut gak mempan. Kali-kali deh Abdullah demennya yang agak-agak kasar. Makanya kemudian berani tuh bawa Abdullah masuk ke dalam rumah, kemudian ngajakin kawin. Yang diajakin juga kawin, bukan zina sebenarnya. Tapi mendengar jawabanmu hari itu Abdullah, taulah bahwa bukan sayalah perempuan yang dipilih oleh Allah. Sekarang Abdullah, meskipun kamu tidak memberitahu saya, apalagi mengundang saya tahu bahwa kamu sudah menikah. Sebab cahaya yang dulu saya dapati di wajahmu itu sekarang sudah tidak ada lagi. Saya tahu cahaya itu telah berpindah ke rahim istrimu yang sekarang pastilah ia sudah hamil. Abdullah tuh menikah bulan Rajab. Sayyid Abdullah dengan Sayyidah Aminah itu menikahnya pada bulan Rajab awal. Dan bulan Rajab itu pula lah langsung hamil Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aminah nikah bulan Rajab, hamil bulan Rajab juga. Ya, nggak pakai tuh kita bulan madu dulu deh gitu, nggak ada. Langsung tuh hamil bulan itu juga. Jadi teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, Abdullahnya baru yang oh gitu ceritanya. Masya Allah udah kegeeran ya. Dikirain ganteng karena dirinya sendiri gitu. Ternyata gantengnya karena cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah tuh hamil Aminah. Aminah tuh nggak tahu kalau dirinya hamil. Dia habis nikah nih sama Abdullah gitu kan. Bulan itu nggak datang bulan. Bulan itu nggak datang bulan. Bulan besoknya juga nggak datang bulan. Bulan besoknya kayak dapat 2 bulanan lebih gitu dari kehamilan, Abdullah pamitan. Abdullah nih juga saya rasa mereka berdua nih udah sering kan namanya suami istri ya, bercakap-cakap ini apa segala macam. Abdullah saya rasa juga cerita-cerita sama istrinya. Dan saya rasa Aminah juga cerita-cerita kemungkinannya kepada Abdullah. Apa yang beliau lihat bahkan dari sejak bulan pertama kehamilan. Teman-teman saya sekalian, Aminah dari sejak awal kehamilan itu selalu bermimpi bermacam-macam. Ada riwayat mengatakan bermimpi laki-laki mulia, orang-orang mulia-mulia gitu. Terus bilang begini, ya Aminah innaki qad hamilti bi sayyid walad Adam fa idza waladtihi fasammihi Muhammada. Aminah, jaga baik-baik ya, kamu nih lagi hamil. Yang ada dalam kandunganmu adalah pemimpin seluruh umat manusia. Kalau lahir nanti kasih nama ia dengan nama Muhammad.
siapakah gerangan engkau? Kata Aminah, ana abik Adam alaihissalam, aku adalah ayah moyangmu, akulah Nabi Adam alaihissalam. Bulan besoknya Nabi yang lain, bulan besoknya. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa yang dimimpiin Aminah ini adalah perempuan-perempuan mulia, perempuan cantik-cantik mulia-mulia. Kamu siapa? Saya adalah Asia, istrinya Fir'aun, Asia bintu Muzahim. Ntar lagi, saya adalah Maryam. Wallahu a'lam, bisa jadi dua-duanya benar. Ntar didatengin Nabi, ntar didatengin perempuan soleha, bisa aja. Saudaraku sekalian saya muliakan, sampai 2,5 bulan kemudian dari mulai awal nikah, dari mulai kehamilan, kandungan masih hampir 3 bulan ya, 2 bulanan lebih aja. Abdullah pamitan, saya Aminah mau nengokin keluarga paman-paman saya di Bani Najjar. Katanya Aminah, ya silahkan Abdullah. Berangkat, nggak pulang teman-teman. Ayahandanya meninggal dunia di Qabilah Bani Najjar. Itu daerah di sekitar antara Mekah sama Madinah. Ya. Abdullah meninggal di sana.